Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bismillah, niat mensyiarkan fatwa fatwa Dewan Syariah Nasional, salah satu lembaga fatwa yang ada di MUI. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan mudah-mudahan dengan ini nanti ada yang mau meneliti lebih lanjut tentang fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Perlu diketahui dulu bahwa Dewan Syariah Nasional ini mulai dibentuk oleh MUI kalau nggak salah bulan Februari tahun 1999. Nah, kemudian tahun 2000 itu baru mengeluarkan fatwa. Dewan Syariah Nasional ini lebih berkonsentrasi kepada fatwa-fatwa dalam bidang muamalah, fikih muamalah. Nah, dalam hal ini banyak bersinggungan dengan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, dan lain-lain, investasi syariah, pegadaian syariah, dan yang lain-lain. Ini kita tahu fatwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, yang pertama itu tentang giro. Apa itu giro? Giro kalau kita pahami biasanya itu berupa tabungan. Tabungan kan ada dua, ada tabungan biasa, ada tabungan yang berbentuk giro. Kalau tabungan biasa nanti kita dikasih buku tabungan atau ATM yang bisa kita ambil kapan saja dan di mana saja. Yang penting ada mesin ATM-nya. Itu tabungan biasa. Nah, itu. Ada tabungan giro. Tabungan giro ini untuk melayani transaksi-transaksi non tunai. Kita sama-sama giro dan tabungan itu, tabungan biasa dan giro itu sama-sama titipan. Nasabah menitipkan uangnya di bank, nanti bisa diambil kapan saja. Kalau tabungan biasa itu ngambilnya itu dengan buku tabungan atau ATM. Kalau giro itu berupa cek atau biliet biasanya itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk transaksi-transaksi besar, untuk keperluan bisnis, misalkan pengiriman barang yang nilainya itu udah puluhan juta atau lebih, kemudian sampai di lapak, itu resiko kalau dibayar dengan uang tunai. Makanya pemilik lapak atau yang membeli barang itu membayarnya cukup dengan cek yang bisa dicairkan di bank. Sehingga orang itu pemegang cek itu tidak berisiko besar. Kalau memegang uang tunai kan resikonya besar, apalagi di jalan jauh dan sebagainya. Nah, prinsip dari giro yang sesuai dengan syariah atau fikih muamalah. Jadi ini DSN MUI itu memberikan beberapa ketentuan-ketentuan bagaimana giro yang sesuai dengan fikih muamalah. Nah, ada beberapa prinsip yang bisa digunakan jadi pegangan untuk operasional transaksi giro ini. Yang pertama, ini prinsip dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 4, surah An-Nisa ayat 29.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Jadi prinsipnya transaksi itu adalah dengan syarat saling sukarela. Tidak ada paksaan antara pihak pertama dan pihak kedua yang bertransaksi itu sama-sama ridho, tidak ada unsur paksaan. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 283. Fa in amina ba'dukum ba'dhum falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Jadi ini juga bisa dijadikan pegangan dalam transaksi qira. Jadi nasabah menitipkan atau mengamanahkan uangnya kepada bank. Nah, bank itu harus menjaga amanah itu dan mengembalikan amanah itu ketika mau diambil oleh pemberi amanah. Kemudian prinsip selanjutnya adalah surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi ketika ada orang yang sudah berakad menjalin suatu perjanjian, maka kita diwajibkan untuk memenuhi sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Kemudian Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi prinsipnya adalah tolong menolong, dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan. Di qira juga prinsipnya adalah dalam rangka tolong menolong, memudahkan satu sama lain. Nasabah itu ditolong, kemudian bank juga ditolong. Kemudian ada hadis riwayat At-Tabrani, kana sayyiduna al-Abbas ibnu Abdul Muttalib idza dafa'al mala mudarabatan ishtarata ala sahibihi alla yasluka bihi bahra wala yanzila bihi wadiyan wala yashtariya bihi dabbatan dzata kabidin ratbatin fa in fa'ala dzalika dhamina fa balagha syartuhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ajazahu. Rawahu Tabrani fil Awsat an Ibnu Abbas. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan. Nah, ini prinsipnya mudharabah. Jadi suatu ketika paman baginda Nabi Muhammad SAW menitipkan uangnya untuk digunakan untuk usaha, menitipkan untuk usaha. Beliau itu dalam akad mudharabah. Mudharabah itu pihak pertama memberikan uangnya kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua menggunakannya untuk suatu usaha. Pihak pertama namanya sahibul mal, pihak kedua namanya mudharib. Nah, tapi dalam transaksi mudharabah yang dilakukan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, itu mensyaratkan sesuatu. Saya mudharabahkan uang saya, tapi dengan syarat nanti seandainya dijadikan suatu usaha perdagangan, misalkan dagangannya itu jangan sampai mengarungi lautan, nanti bahaya karena yang rugi nanti saya sebagai pemilik modal. Kemudian dan tidak
menuruni lembah, jangan menuruni lembah juga karena bahaya juga. Kalau di lembah itu biasanya banyak perampok-perampok, uh, serta tidak membeli hewan ternak. Nah, di modal ini tidak digunakan untuk membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia mudharib harus menanggung resikonya. Nah, itu syarat-syaratnya. Kalau tidak sesuai yang disyaratkan, maka kerugian harus ditanggung oleh yang berusaha itu, bukan oleh pemilik modal. Jadi prinsipnya mudharabah itu jika ada kerugian dalam usaha, itu yang menanggung resiko adalah pemilik modal. Kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian oleh yang dilakukan oleh mudharib. Maka mudharib itu yang harus menanggung. Seperti dalam kasus ini, jika mudharib itu tidak sesuai dengan perjanjian, maka resikonya ditanggung oleh mudharib. Kemudian ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun fihinnal barakah. Ada 3 hal yang di dalamnya ada barokah. Yang pertama, al-bai'u ila ajalin. Jual beli tidak secara tunai. Nah, ini nanti juga bisa digunakan dalam prinsip giro. Kalau di giro itu tidak secara tunai. Jual beli barang yang pembayarannya itu cukup dengan cek, artinya tidak dengan tunai. Wal muqaradah atau mudharabah. Nama lain dari mudharabah adalah muqaradah. Wa khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil bai'i. Mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Ya, mencampur makanan pokok yang nilainya lebih mahal dengan sesuatu yang ada karbohidratnya yang nilainya lebih murah, yang harganya lebih murah, bukan untuk dijual, tapi untuk keperluan rumah tangga. Kalau di kita adalah misalkan mencampur beras dengan jagung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Atau mencampur beras dengan singkong. Kan singkong lebih murah daripada beras. Kemudian hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Perdamaian adalah sesuatu yang dibolehkan antar sesama umat Islam, kecuali berdamai untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihim, dan kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka. Jadi ketika ada seorang muslim dengan muslim yang lain itu mengikat suatu perjanjian, selama perjanjian itu bukan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, itu harus ditepati oleh kedua belah pihak. Illa syarton, kecuali ikatan perjanjian yang mensyaratkan harrama halalan au ahalla haraman, untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Rawahu Tirmidzi an Amr bin Auf. Kemudian ada ijma, diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang atau mudharib harta anak yatim. Jadi ada beberapa orang sahabat itu menguasai atau menjadi wali dari anak yatim, yang menguasai harta anak yatim sebagai walinya. Kemudian harta itu daripada diam dijadikan suatu usaha sebagai mudharabah, dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Tidak ada yang mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma.
Karena sahabat itu sepakat semuanya, tidak ada yang menyalahkan, maka itu dianggap sebagai ijma. Kemudian qiyas. Dalil qiyas dari qira itu adalah transaksi mudharabah, yakni penyerahan sebelum sejumlah harta dan baik dana atau modal dari satu pihak, malik atau sahibul mal, pemilik harta, atau sahibul mal, pemilik harta, pemilik modal, kepada pihak lain atau amil atau mudharib yang menjalankan suatu usaha untuk diperniagakan atau diproduktifkan dan keuntungannya dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, dikiaskan kepada transaksi musaqah. Qira ini bisa juga dikiaskan dengan akad musaqah. Musaqah itu pengairan. Jadi ada orang punya kebun, butuh pengairan, maka ada jasa menyirami untuk pengairan tanaman, dengan perjanjian nanti hasil panennya itu dibagi antara pemilik kebun, pemilik yang mengelola usaha itu dengan pemberi jasa pengairan. Nah, ketentuannya nanti sesuai dengan kesepakatan, mau 30%, 70% atau 50%, 50% sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kemudian kaidah fikih yang umum adalah al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Asal dari transaksi atau akad muamalah adalah boleh. Illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini berbeda dengan fikih ibadah. Kalau fikih ibadah semuanya tidak boleh, asal dari ibadah itu tidak boleh, kecuali yang semua dalam ibadah itu tidak boleh, kecuali yang dibolehkan. Sholat itu tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Rukun sholat itu tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Karena pada prinsipnya dalam ibadah itu tidak boleh, kecuali yang sudah dijelaskan dalam syariah. Berbeda dengan muamalah. Kalau muamalah semuanya boleh, asalkan tidak dilarang oleh syariat agama. Kemudian para ulama menyatakan dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya. Ya, ini banyak orang yang pegang uang, punya uang, tapi dia tidak punya kecakapan untuk menjadi pengusaha. Jadi uangnya itu diam. Kemudian sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Sementara itu ada banyak orang juga yang punya keahlian, punya kecakapan dalam berbisnis, tapi dia tidak punya modal. Maka ketemulah antara orang yang punya modal tapi tidak punya kecakapan bisnis, dengan orang yang punya kecakapan bisnis tapi tidak punya modal. Ini saling menguntungkan. Nah, prinsipnya adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua belah pihak tersebut. Maka dalam fatwa ini, berdasarkan dalil-dalil yang ada, memutuskan bahwa qira yang sesuai dengan fikih muamalah itu ada dua macam, yaitu qira ada dua jenis, yaitu qira yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu qira yang berdasarkan perhitungan bunga. Qira itu tidak boleh dengan menggunakan prinsip bunga. Nabung kemudian setiap bulan dapat sekian persen dari bank, itu enggak boleh. Qira yang dibenarkan secara syariah yaitu qira yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Prinsip mudharabah itu yang seperti apa? Qira dengan prinsip mudharabah yaitu
Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Itu pemilik nasabah itu sebagai sahibul mal, banknya itu sebagai mudharib yang menjalankan usaha. Nanti keuntungannya dibagi sesuai perjanjian. Misalkan untuk nasabah itu 70%, untuk bank itu 30% dari keuntungan usaha itu. Jadi menyerahkan semuanya untuk usaha itu oleh mudharib atau bank. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Dalam hal ini, bank itu bisa memudharabahkan lagi dengan pihak lain, karena bank itu kan belum tentu juga bisa fokus untuk mengaplikasikan dana nasabah ini untuk suatu usaha. Makanya bank itu bisa mencari pengusaha. Misalkan ada proyek apa dibiayai dengan prinsip bagi hasil nanti. Nah, bagi hasil yang diterima oleh bank itu nanti dibagi hasilkan lagi kepada nasabah, dibagi dengan nasabah sesuai perjanjian. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Jadi bentuknya itu tunai. Nabung giro mudharabah itu sejumlah berapa, bukan bentuknya nasabah itu ngutangin. Kalau ngutangin itu beda lagi. Itu nanti menjadi obligasi prinsipnya. Kemudian pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Saat pembukaan rekening giro itu giro mudharabah itu harus dengan nisbah, bukan setiap bulan dapat sekian persen, tapi nanti ketika usahanya itu mendapatkan keuntungan, maka dibagi dengan nisbah. Misalkan untuk nasabah 70%, untuk pihak bank 30%. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Biasanya kita sebagai nasabah kan kena biaya admin. Nah, biaya admin itu bisa di-cover dari keuntungan yang diterima oleh nasabah. Misalkan dalam bulan ini nasabah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil itu Rp5.000, biaya adminnya misalkan 3.000 atau 5.000. Nah, kalau 3.000 berarti masih ada kelebihan untuk nasabah 2.000. Kalau biaya adminnya 5.000 berarti nggak dapat apa-apa, karena keuntungannya itu untuk biaya admin, untuk menutup biaya admin. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Nah, kemudian ketentuan umum giro berdasarkan wadiah. Jenis kedua yaitu giro yang berdasarkan prinsip wadiah. Tadi giro yang berdasarkan mudharabah, sekarang giro berdasarkan wadiah. Wadiah itu titipan, hanya menitipkan saja. Ketentuannya adalah giro wadiah itu bersifat titipan. Nasabah menitipkan uangnya di bank. Kemudian yang kedua, titipan bisa diambil kapan saja atau on call. Ya, kapan nasabah itu mau mengambil, walaupun bukan untuk bisnis, ya harus ada gitu. Kemudian ketentuan ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau ya yang bersifat sukarela dari pihak lain. Nah, di sini
bank itu tidak berkewajiban untuk membagi nisbah. Kalau tadi itu kan untuk usaha, kalau mudharabah untuk usaha, maka bank sebagai mudharib itu harus membagi nisbah atau bagi hasil dari usaha itu. Tapi dalam wadiah namanya titipan, ya eh, nggak harus memberikan keuntungan kepada nasabah. Tapi seandainya eh, bank itu mau memberi sebagai wujud terima kasih atau sebagai reward kepada nasabah, itu bukan berdasarkan nisbah, tapi bentuknya adalah pemberian dari bank untuk nasabah. Mungkin berupa reward atau apa itu untuk menarik agar nasabah itu mau menitipkan uangnya di bank. Karena bagaimanapun bank itu hidupnya ya dari uang nasabah. Kalau tidak ada yang menabung, bank itu ya tidak bisa jalan. Tidak bisa meminjamkan ke orang lain, ke pengusaha, tidak bisa membiayai proyek dan sebagainya. Maka ketika bank mendapatkan keuntungan, misalkan mau memberikan kepada nasabah, maka prinsipnya adalah pemberian, bukan nisbah keuntungan. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.